pelalawan gitu. Nah, jadi almarhum Tuan Effendi ini membuat satu skop atau mengumpulkan satu skop yang cukup dapat dipertanggungjawabkan. Sebab kalau dia menyebut Melayu secara keseluruhan, berarti ada berbagai masalah yang akan muncul. Artinya berbagai masalah itu bahwa itu susah dideteksi, susah ditelusuri. Tapi ketika dia mengatakan bahwa Melayu yang dimaksud sini adalah Melayu Riau dan itu di Laut, itu berarti kita dapat menyimpulkan bahwa buku ini sendiri menisbatkan dirinya bukan sesuatu yang final. Kemungkinan masih banyak lagi, masih banyak lagi. Sebab Melayu itu sendiri tidak hanya di Palawan, tapi juga tidak hanya di Riau, tapi juga di berbagai kawasan. Nah, dengan demikian, ini bagi Pak Tenas Effendi merupakan satu bagian kecil dari tujuh ada Melayu sebelumnya. Begitu sebetulnya maksud dia itu. Meskipun demikian, mungkin juga kita semua tahu bahwa dengan buku inilah membuktikan bahwa almarhum Tenas Effendi memiliki daya yang luar biasa di dalam alam Melayu sampai dia kemudian diberi gelar Doktor Honoris Causa dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi dia mendapat Doktor Honoris Causa itu dari apa? Sehingga buku ini Tunjuk Ajar dalam Melayu ini itu menjadi selalu dikutip di Malaysia itu malahan bukan saja di pengajian-pengajian, tetapi di persidangan politik sering pakai. Dan alhamdulillah melalui usaha Pak Tenas Effendi ini juga beliau sudah diberi gelar sebagai memperoleh bintang Mahaputra dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi sesungguhnya Tunjuk Ajar Melayu ini yang didokumentasikan oleh Pak Tenas Effendi merupakan sesuatu yang sebetulnya luar biasa gitu. Pengalaman saya jadi Pak Fikri, waktu saya disidangkan itu bukan disidangkan Pak sebetulnya, tapi memang harus disidangkan. Tapi ini depan saya beberapa orang doktor profesor di Jakarta itu, saya sendiri mereka tak banyak bertanya kepada saya gitu. Mereka semua oke, ini kita akui sebagai gitu aja. Ini saya menghadiri itu memang tidak kita kan biasanya kan harus berdebat gitu. Inti mereka oke, kita nggak usah diberdebat lagi. Ini memang sudah gitu. Jadi mereka udah baca dulu kan ya, memang udah sampai di meja hijau itu memang mereka sudah paham semua. Itu tinggal seremonial untuk mengatakan. Jadi artinya bukan saja di Riau bahwa buku ini usaha Pak Tenas ini, saya katakan buku ini usaha Pak Tenas, sebab kalau dia gini, kalau yang namanya budaya tak benda itu minimal berumur 50 tahun ke atas gitu ya. Itu salah satu ciri. Kalau buku ini belum sampai 50 tahun, makanya bukan bukunya, dokumentasinya atau usaha dokumentasinya yang luar biasa ini. Itu yang harus saya sampaikan dari awal. Nah, demikian dia membatasi dirinya bahwa ini hanya sebagian kecil. Jadi kemungkinan masih banyak lain itu sesuatu yang pasti. Cuma memang baru almarhum Tenas Effendi yang mengumpulkan Tunjuk Ajar Melayu itu menjadi sebuah buku. Jadi ini kalau semua Melayu dikumpulkan, saya rasa mungkin puluhan ribu halaman. Ini aja sudah hampir 1000 halaman gitu. Jadi ini sudah hampir 1000 halaman. Kemudian dicetak di kertas art paper. Nah, itu memang bukunya juga sangat berat jadinya. Nah, kemudian juga tadi juga masih disambung Melayu tadi, Tunjuk Ajar Melayu sudah disebutkan. Nah, Melayu sendiri bagaimana? Melayu sendiri juga pemahamannya harus kita katakan bahwa pemahaman Melayu di dalam buku Tunjuk Ajar ini tidak tergantung kepada darah. Ya, tidak tergantung pada darah. Misalnya artinya dia tergantung pada sifat. Dia tergantung pada sifat. Apa yang kalau tergantung pada sifat itu apa Melayu? Nah, yang dikatakan kalau dia tergantung pada sifat, maka kita merujuk kepada merujuk kepada buku Adat Raja-Raja Melayu yang ditulis oleh
Panuti Sudirman sebagai disertasinya di UI. Di sana dia mengutip tunduk ajar Melayu, apa yang dikatakan Melayu itu, dia justru di dalam tunduk ajar Melayu itu, di dalam adat raja-raja Melayu itu ada menyebut begini. Mereka satu hari orang-orang Melayu berkumpul di Melaka dan kemudian mereka berbicara, apa dikatakan Melayu. Ini pendapat gini. Tapi ada satu yang dikutip penuh di dalam kitab adat raja-raja Melayu itu yang diperkirakan ditulis pada abad 17. Dia mengatakan dalam diskusi itu ada seorang orang Riau bernama Haji Arif, itu bilang gitu ya. Ini ada di slide-nya ada, cuma saya untuk membongkarnya ini memang agak payah sedikit sebab lama. Katanya bilang orang Riau itu bernama Haji Arif, dia mengatakan yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan kena panas, bukan kena api, tapi dia sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena panas, bukan kena api. Artinya dia sengaja. Itu artinya orang Melayu itu dia pasti tidak sombong, tidak apa. Jadi bukan tergantung dia berasal dari sana, bukan darah, tapi pada sifatnya. Makanya ini sesuai dengan satu kali almarhum Tan Effendi ditanya oleh cucunya. Saya dengar itu ketika almarhum bercerita, cucunya bertanya, "Tok, apa yang Melayu itu? Yang kata Melayu itu? Apakah itu orang Bengkalis?" Bukan gitu. Apakah harus punya darah Bengkalis? Apakah punya darah Kampar? Bukan gitu. Nah, yang dikatakan Melayu itu, kata almarhum, kalau kau berbuat baik, Melayulah itu. Kalau kau berlaku jujur, Melayulah engkau itu. Kalau kau berusaha untuk membangun daerah ini lebih bagus, maka Melayulah engkau itu. Begitulah Melayu itu. Jadi dia begitu terbuka dan begitu membukakan diri di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Jadi bukan tergantung pada apa, ini kepada apa. Tapi memang tapi ditelusuri Melayu itu dari misalnya perjalanan sejarah ya. Nah, ternyata ketika kita telusuri, tadi saya sudah sebut, bahwa ternyata kehidupan di tanah kita ini, di Riau ini, 40 tahun sebelum Masehi sudah ada. 40 tahun sebelum Masehi sudah ada. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa orang Melayu itu berasal dari Cina Selatan. Ternyata itu sekarang sudah dibantah. Sebab dari segi genetik, menurut pakar-pakar gen ya, misalnya pada tahun 2010 ada satu ceramah Melayu Logi yang diadakan Dikbud waktu itu ya, di Pekanbaru 2010, ada seorang ahli namanya Profesor Dr. Sangkut Marzuki. Ada penelitian yang mengenai gen ini. Ternyata gen Melayu itu lebih tua dari Cina, lebih tua dari India, tapi lebih muda dari Arab. Dan karena gen Melayu ini lebih tua dari Cina, maka mustahil kalau orang Melayu itu berasal dari Cina Selatan itu. Mustahil. Sebab lebih tua gennya. Malah lebih tua dari gen India gitu. Nah, maka dia terus dikaji dari mana sebetulnya asal Melayu ini. Ada kemudian baik di Malaysia maupun di Indonesia. Di Indonesia itu terutama di lembaga ilmu pengetahuan itu dia meneliti. Ternyata besar kemungkinan orang Melayu ini berasal merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu rupanya dia tidak hanya mempunyai 2 orang anak, Ismail dan Ishak, tapi ada 6 orang lagi anaknya. Itu yang 6 orang anaknya dari istrinya yang bernama Siti Kenturah. Nah, selama ini kita kan hanya mengenal bahwa dia memiliki Siti Hajar, apa gitu. Tapi ada istrinya bernama Siti Kenturah, memiliki 6 orang anak, dan dari sini munculnya mereka mengadakan perjalanan. Dan pada tahun 2014 di Malaysia terbit sebuah buku yang berjudul Asal Muasal Melayu itu dari Benua Sunda. Benua Sunda itu Sundaland gitu. Jadi kawasan kita ini, kawasan Indonesia ini dari peta purba itu memang bersatu dengan Sumatera, dan kawasan yang Sumatera maksudnya dengan Asia maksudnya. Kawasan Sumatera Jawa juga bersatu. Kemudian terjadi goncangan-goncangan alam, katakanlah bencana alam yang begitu terpisah, dan ternyata memang orang Melayu itu memang berasal dari pulau itu sendiri gitu.
tidak dari Cina selatan sana. Jadi itu satu kita menunjukkan, malahan waktu itu disebut bahwa kepandaian orang-orang ini bertani bukan seperti yang dibilang dari Cina itu, dan Cina itu 3.000 tahun sebelum Masehi, ya. Datang ke sini itu 3.000 tahun sebelum Masehi katanya. Tapi 8.000 tahun sebelum Masehi sudah ada kehidupan peradaban di kawasan ini, sehingga dengan demikian terbantah lagi bahwa orang Indonesia atau orang Melayu khususnya berasal dari Cina Selatan itu tak mungkin gitu. Jadi, nah itu jadi artinya dengan demikian begitu banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan dari kemunculan Tunduk Ajar. Sebab Tunduk Ajar ini tak muncul seperti kepingan-kepingan ayat-ayat yang langsung dari Allah Ta'ala, tapi merupakan satu pengalaman-pengalaman. Nah, dari dalam buku Pak Tainas Effendi ini, yang dikumpulkan oleh Pak Tainas Effendi ini, yaitu ada lima pertanyaan, ya, di dalam mengenai yang berkaitan dengan buku ini. Yang pertanyaan pertama adalah bagaimana memahami latar belakang budaya yang melingkupi lahirnya kitab Tunduk Ajar Melayu ini. Latar belakang budaya. So, itu sudah saya sebutkan sepintas kilas tadi, bagaimana dari misalnya dari 40.000 tahun sebelum Masehi, kemudian sampai kemudian bergelora, terus ada perkembangan yang terjadi, sampai kemudian ada misalnya kita mengenal Sriwijaya berpusat di Muara Takus, dari Muara Takus mengadakan perjalanan kaki dan menggunakan gajah, kuda dan lain-lain sampai ke Palembang. Sampai Palembang 14 itu runtuh, dari runtuh kemudian mereka berangkat ke Bintan, dari Bintan mereka kemudian mengakhiri Indragiri, dari Indragiri mendirikan Tumasik, dari Tumasik kemudian mendirikan Melaka, Melaka kemudian diserang Portugis pada tahun 1511, diserang Portugis, kerajaan ini berpindah ke Bintan, kemudian berpindah ke Kampar, terutama di Pelawan, Pekan Tua, kemudian pindah ke Johor, kemudian pecah antara Johor Riau Lingga dengan Siak. Itu jadi itu harus utamanya di sana itu pasti terjadi berbagai hal yang menyebabkan terjadinya dinamika yang luar biasa. Malahan patut saya katakan bahwa tidak ada kawasan yang sedinamikanya di kawasan Melaka dibandingkan daerah lain di Indonesia. Jadi kawasan Melaka itu mana? Riau, ya, Kepulauan Riau. Riau Kepulauan itu sama dulu kan, karena dipisah. Dan itu terjadi hal yang dinamis yang luar biasa yang mempengaruhi pola pikir apa segala macam. Tentu juga menyangkut Tunduk Ajar tadi. Bagaimana tidak dinamis? Ya, contoh ya, bahwa pada tahun 1824 terjadi apa yang disebut dengan Traktat London. Jadi memang betul Pak, mohon maaf Pak Fikri, kalau kita bicara sejarah Melayu ini memang kemana-mana bicaranya. Sebab mau tak mau harus 1824 itu memisahkan. Gini, ini perlu sekali perlu disebut, sebab kalau tidak kita akan susah. 1824 itu ada Traktat London yang itu memisahkan Melayu menjadi dua bagian, satu di bawah pengaruh Inggris, kemudian satu lagi di bawah pengaruh Belanda. Pengaruh di bawah Inggris itu kemudian menjadi negara Malaysia, menjadi negara Singapura, menjadi negara Brunei, sementara Belanda itu di bawah Belanda itu yang menjadi Indonesia. Cuma kadang-kadang ini menjadi masalah bagi Riau khususnya, ya. Sebab gini, orang-orang Riau itu kalau sudah ke Malaysia itu dia bukan ke luar negeri gitu. Apalagi sebelum merdeka. Bisa gini, Tuanku Tambusai itu dia berperang di Sumatera ini, ke berbagai provinsi Sumatera. Kemudian dia untuk menyelamatkan negerinya, dia tidak mungkin bertahan, kemudian dia hijrah ke Malaysia. Tapi dia kemudian tidak diakui sebagai orang Indonesia, tapi sebagai orang Malaysia. Juga terjadi pada Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah itu dia mempertahankan Riau Lingga. Sampai kemudian dia mengejar Belanda itu di Melaka. Tapi di Melaka dia akhirnya terbunuh di Melaka. Tapi dia begitu susah diperjuangkan sebagai pahlawan nasional karena dia disebut dia matikan di Malaysia. Padahal perjuangan Indonesia gitu. Sama baru-baru ini mohon maaf. 10 hari lalu saya diminta, 10 hari lalu saya serahkan itu kan. Saya diminta untuk menulis tentang bagaimana sastra sebelum merdeka. Saya tampilkan seorang tokoh namanya Aisyah Sulaiman Riau. Luar biasa Aisyah Sulaiman Riau ini. Dia adalah
Dia penulis emansipasi wanita pertama di dunia, bukan saja di Indonesia, tapi di dunia. Tapi dia menulis dalam Arab Melayu. Ya. Kemudian meninggalnya di Johor, tapi orang Pulau Penyengat gitu. Tapi di Indonesia tidak diakui gitu ya. Nah ini kan satu bagi Riau itu jadi masalah gitu. Dan itu memang kena pemahaman kita sempit terhadap nasionalisme. Makanya Profesor Dr. Taufik Abdullah, seorang sejarawan yang sangat terkenal, dia mengatakan nasionalisme jangan dipandang seperti sekarang. Kalau nasionalisme sekarang ini adalah seseorang itu dia berjuang untuk Indonesia. Tetapi kalau sebelum merdeka, apalagi pada zaman Raja Haji Fisabilillah, nasionalisme itu adalah bagaimana upaya orang untuk mengusir penjajah dari dalam dirinya. Makanya jangan heran kalau nanti kita berani mengatakan justru yang pertama kali mengusir penjajah itu justru orang Riau gitu. Sebab pada tahun 1511 begitu Melaka jatuh 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Melaka, pergi menyerang Portugis gitu maksudnya. Itu kan pertama, orang lain belum berperang, kita pertama. Jadi ini semua menjadi itu latar belakang budaya yang saya sebutkan, bagaimana memang latar belakang budaya yang mengikuti lahirnya Tunduk Ajar Melayu. Jadi itu sedikit saja. Ya. Nah, kemudian karena Tunduk Ajar Melayu ini disusun oleh almarhum Tenas Effendi semasa dia hidup, tentu kita melihat sejauh mana Tenas Effendi menggauli kemelayuannya sehingga melahirkan kitab Tunduk Ajar Melayu. Tenas Effendi ini, ya, kita harus tahu bahwa Tenas Effendi itu bukan nama sebenarnya. Nama yang sebenarnya adalah Tengku Nasrul. Tengku dia. Dan bapaknya adalah penasihat sultan. Artinya dia seorang bangsawan. Dia seorang bangsawan. Jadi, dan bapaknya itu penasihat sultan. Kemudian setelah Indonesia merdeka, kita bergabung dengan Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa para bangsawan kita banyak bertebaran sampai dia ke Pekanbaru ini. Jadi, dan bangsawan dulu jangan samakan dengan bangsawan sekarang. Dulu hidupnya cukup menderita. Misalnya, apalagi masih baru-baru merdeka itu, bagaimana misalnya kehidupan mereka itu yang sebelumnya itu misalnya ditanggung oleh kerajaan, ada apa kerajaan, tapi kemudian mereka menjadi rakyat biasa. Dan kita melihat misalnya Tengku, kalau kita melihat di Riau ini banyak nama orang Tengku itu disamarkan. Dan ini juga beriringan. Ini menjadi latar belakang juga. Bahwa ada sekitar tahun 50-an, ada gerakan-gerakan sosialis, malah itu komunis, yang mengatakan bahwa raja-raja Melayu ini feodal. Maka terjadi pembunuhan raja-raja di Sumatera Timur. Riau kan termasuk Sumatera Timur. Tapi alhamdulillah, salah satu seorang yang nyaris korban itu adalah Sultan Syarif Qasim. Tapi dia dilarikan ke Aceh. Itu ada pembantaian, terutama orang-orang yang berdarah bangsawan itu. Dan salah seorang yang terkenal meninggal adalah namanya Tengku Amir Hamzah, seorang pujangga, seorang pelopor pujangga namanya Amir Hamzah, kita tahu, tapi dia Tengku, putra mahkota di Kerajaan Langkat. Nah, dia dibunuh oleh orang-orang yang membenci Nah, dengan demikian banyak nama sama. Apakah Tenas Effendi ini menamakan nama itu kena pengaruh itu? Itu saya belum sempat mendalaminya. Tetapi besar kemungkinan iya. Tetapi di sisi lain, memang setelah para bangsawan ini meninggalkan tahtanya, meninggalkan statusnya, memang banyak mereka menggantikan nama. Contoh juga, selain Tenas Effendi, tadi saya sebut ada Aisyah Sulaiman. Aisyah Sulaiman itu nama dia asli adalah Raja Aisyah Sulaiman, cucu Raja Al-Hadi. Tapi ketika tahun 1913 dia hijrah ke Singapura, namanya sudah berubah. Tidak lagi memakai raja, tapi memakai Aisyah Sulaiman Riau. Tapi nama Riau itu sebutnya Aisyah Sulaiman Riau. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ini apa? Nah, almarhum Tenas Effendi ternyata dia menulis bukunya ratusan biji. Ya, bukan salah satu di antaranya adalah Tunduk Ajar Melayu ini. Ini salah satu. Padahal dia menulis 123 buku. 123 buku. Jadi ini salah satu 123 buku. Jadi kita lanjut. Itu sudah saya terangkan secara singkat. Ini juga sudah saya terangkan secara ringkas.
Ya. Ini juga sudah saya terangkan secara ringkas. Saya tidak mengambil ini. Coba. Dan dari kecil saya sudah dekat dengan kebudayaan Melayu, keluarga saya semua. Kemudian juga saya diperkenalkan dengan kebudayaan Melayu itu sendiri. Dan kemudian juga saya selama berpuluh-puluh tahun melakukan kajian terhadap kebudayaan Melayu ini. Jadi sudah lebih 40 atau 50 tahun saya berjalan dari kampung ke kampung ya, di alam Melayu ini mempelajari kebudayaan Melayu itu sendiri. Ya itu alhamdulillah saya dapat mengumpulkan hampir 500.000 ungkapan Melayu ya, dan lebih 30-40 ribu pantun Melayu yang itu tersebar di seluruh dunia Melayu itu sendiri. Nah dari pengalaman di lapangan itulah saya mengumpulkan berbagai kesanan budaya Melayu itu sendiri. Jadi kalau orang belajar di perguruan tinggi, saya justru belajar di bawah dalam masyarakat di akar umbinya itu saya belajar dari. Itu wawancara Pak Tenas dengan salah seorang mahasiswi ketika beliau masih hidup. Itu dia menggambarkan bagaimana aktivitasnya di dalam berkarya. Selanjutnya kita lihat juga video ini. Saya biasa mulai jam 10 malam sampai subuh. Itu saya lakukan sampai berpuluh tahun. Nah, sekarang kan udah pakai komputer kan ya, sudah lebih mudah. Dulu tuh makan biasa. Kadang-kadang saya justru mengerjakan buku itu dua buku sekali dikerjakan. Jadi buku 1, buku 2 sekali dikerjakan. Jadi banyak menulis yang satu pindah kepada buku yang kedua. Jadi misalnya dikatakan apa guna nak pasang pelita kalau tidak dengan sumbunya. Apa guna nak bermain cinta kalau tidak dengan sungguhnya. Jadi boleh. Nah, kita akan melihat itu bahwa yang dimaksud oleh Pak Tenas tadi itu almarhum, bahwa dia dari kecil sudah kemudian bagaimana prosesnya dia mendalami Melayu itu, kemudian malahan dia bagaimana dia bekerja itu memang sesuatu yang luar biasa. Dia bekerja malam. Sebab saya wawancara dia waktu itu, sebab dia kalau dia kerja siang tak bisa. Sebab anak-anak masih jaga, dia bilang, jadi susah. Jadi dia kerja malam, lalu malam terus, jadi sudah menjadi kebiasaan bagi dia, dan dia bekerja sangat cepat sekali. Tadi seperti digambarkan bagaimana kadang-kadang dua mesin tik itu ada lain buku-bukunya, jadi apa. Maka wajar bila dia menulis dari catatan kita, dia menulis buku itu 123 buku catatan ulang ya. Jadi demikian apanya, dan ini merupakan wawancara saya dengan Ketua DPH Alam Riau Al-Azhar yang juga baru meninggal sebulan lalu ya. Pada tahun 2016. Ini sudah lama sekali. Nah. Jadi ini data-data mengenai buku tunjuk ajar ini pertama kali diterbitkan tahun 1994. Nah, mungkin ada di antara peserta yang belum lahir barangkali ya. Kemudian ada terbit tahun 2015, tebal bukunya 787 halaman. Jadi ini data fisik bukunya itu. Nah, sekarang kenapa ini TE ini Tenas Effendi menulis, tapi itu ditulis jangka balik, tunjuk ajar Melayu itu tulis. Secara ringkas saya dapat katakan bahwa almarhum dia merasakan bahwa perkembangan teknologi itu akan menggerus kearifan lokal, apalagi bagi Riau gitu. Ya, jadi itu yang dia rasakan, dan itu memang sesuatu yang sebetulnya sudah universal. Banyak sekali bukti-bukti mengatakan bagaimana misalnya teknologi ya. Jadi kemudian sekali Pak Fikri memang itu menjadi bahan kuliah pula kita waktu di magister itu ya. Bagaimana kita melihat perkembangan teknologi komunikasi apa segala macam ini memang sesuatu yang luar biasa. Yang persoalan yang juga yang paling dahsyat sebetulnya, kalau ini memang data-data yang agak lama ya. Misalnya kalau 10 tahun lalu, dan itu hasilnya sekarang. Kalau 10 tahun lalu misalnya, itu orang Indonesia yang menonton televisi itu
informasi orang Indonesia itu 90% itu dari televisi. Kalau sekarang memang bergeser dia ke internet. Itu kan lebih parah lagi. Tapi televisi. Nah, sementara menurut kajian Komisi Penyiaran Indonesia, itu 90% siaran televisi kita itu tidak bermutu. Dan itu menggerogoti. Hasilnya sekarang, kalau kita lihat. Artinya 10 tahun lalu, dia bacanya 15 tahun. Itu. Apakah ini yang kemudian kemudian menjadi sesuatu yang kita rasakan sekarang ini, sesuatu yang negatif? Ya, itu terpulanglah kepada kita semua untuk melihat. Sebab kalau kita kan negatif, marah orang. Tetapi apakah ini yang kemudian menimbulkan bagaimana bangsa kita sekarang ini menjadi bangsa pemarah, bangsa yang tidak menghargai apa, itu juga bisa dilihat dari komunikasi. Kalau kami orang komunikasi percaya bahwa budaya itu diciptakan oleh komunikasi. Komunikasi itu adalah budaya itu adalah komunikasi. Sejauh mana komunikasi yang muncul, itulah budaya muncul. Nah, peranan televisi itu lebih, apalagi sekarang internet. Nah, itu lebih menakutkan lagi kan, apalagi internet sekarang ini. Ya. Yang tanpa batas, tidak ada sensor. Ada nilai positifnya, tentu ada. Tetapi yang kita bicarakan sekarang adalah nilai negatif dengan pertanyaan mengapa Daniel Effendi menulis Tunda Ajar Melayu ini. Itu pertanyaannya. Tetapi di dalam Melayu, ya, di dalam alam Melayu, Tunda Ajar Melayu ini memang harus ditampilkan. Ya. Oke, ini kita potong aja ini. Di dalam alam Melayu, Tunduk Ajar Melayu menurut buku Pak Tenas ini, Pendi ini harus diajarkan. Harus diajarkan. Harus diwariskan. Pewarisan yang paling tepat itu memang kepada anak-anak, kepada siswa gitu. Maka karena itu Lembaga Adat Melayu Riau bekerjasama dengan misalnya dengan Dinas Pendidikan memandang perlu bagaimana muatan lokal kita ini adalah budaya Melayu Riau, yang di dalam budaya Melayu Riau itu budaya Melayu itu mengandung Tunduk Ajar Melayu gitu. Jadi bukan buku ini yang diajarkan ke sekolah gitu, bukan. Tetapi bagaimana unsur-unsur budaya Melayu Riau itu diajarkan, sebab di dalam budaya Melayu Riau itu terdapatlah Tunduk Ajar Melayu Riau itu. Nah, kita memfokuskan 13 materi ya. 13 materi di dalam pelajaran budaya Melayu yang di dalamnya itu terdapat Tunduk Ajar Melayu. Jadi di samping kena perkembangan teknologi, juga kena memang orang Melayu memang harus mengajarkan. Makanya Pak Tenas mengatakan, petunjuk wajib ditundukkan, pengajar wajib diajarkan, yang petunjuk dipanjangkan, yang pengajaran dibendangkan. Dengan tunduk ajar, adat berakar. Dengan tunduk ajar, ilmu mengakar. Dengan tunduk ajar, yang kecil menjadi besar. Dengan tunduk ajar, agama menjalar. Coba kita lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Ungkapan adat mengatakan tangan mencincang, bahu memikul. Artinya, apapun yang kita lakukan, akibatnya harus kita berani untuk menanggung dan bertanggung jawab terhadapnya. Sikap ini yang dikatakan sikap bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Dan rasa tanggung jawab ini pula menunjukkan kepribadian seseorang itu mampu menghadapi cabaran dan tantangan atas segala risiko, atas segala akibat dari perbuatannya itu. Nah, itulah sebabnya orang tua mengatakan, sebelum berbuat banyakkan ingat, sebelum bercakap berpikir dahulu. Maksudnya, supaya di dalam perbuatan kita itu ada akibat-akibat yang tidak baik, yang harus kita pikul, dan itu tidak dapat kita elakkan, apalagi kita timpakan kepada orang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ungkapan Melayu ada mengatakan tak Melayu hilang di bumi, itu di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia dan Singapura mengatakan tak Melayu hilang di dunia. Jadi dia terdiri pada 4 kalimat.
Itu ungkapan Hang Tua, pesan Hang Tua, putih dia menjadi Laksmana kerajaan mata. Dia mengatakan, tuah sakti hamba negeri, sesuai hilang dua terbilang, tak tumbuh hilang berganti, tak Melayu hilang di bumi atau tak Melayu hilang di dunia. Nah, ini ada 4 kalimat. Jadi kunci di situ, ada 4 kalimat ini jangan kita penggal-penggalkan. Nah, kalau itu berjalan dia punya semangat, punya tua, punya semangat yang tinggi, diwariskan dari generasi ke generasi, insya Allah mulai kita akan hilang di bumi. Nah, di dalam buku ini terdapat 29 butir tunduk ajar, 29 butir. Jadi yang pertama itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, taat kepada orang tua. Yang ketiga, taat pada pemimpin dan seterusnya. Jadi 29 ditambah dengan 10 lagi yang bersifat amanah. Jadi 10 dari 39. Dan ini semuanya dalam dunia pendidikan disebut dengan pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter rupanya, ini kesimpulannya, pembentukan karakter dalam alam Melayu itu 39 butirnya. Coba bandingkan dengan pembentukan karakter pendidikan nasional. Menurut Dr. Griffin ketika dia berceramah di Lembaga Arman Riau, pembentukan karakter dalam pendidikan nasional itu hanya 18. Sementara di dalam Melayu itu ada 39 yang terbentang yang diwakili dalam buku ini. Jadi sesuatu yang jauh lebih banyak. Nah, ini saya sebutkan. Misalnya yang paling banyak muncul di dalam tunduk ajar Melayu ini itu hal-hal yang sifatnya universal. Tidak hanya untuk orang Melayu, tidak hanya untuk orang yang beragama Islam, tapi yang universal. Misalnya ketaatan kepada pemimpin, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kebenaran, ikhlas dan rela berkorban, kemudian musyawarah dan mufakat, kemudian keterbukaan. Ini menggambarkan bahwa tunduk ajar Melayu ini sifatnya memang untuk semua orang, bukan hanya orang yang mengaku dirinya Melayu, tetapi untuk orang yang berada atau untuk pembentukan karakter yang sifatnya universal. Oleh karena itu, karena dasar dari tunduk ajar Melayu itu, dasarnya memang agama Islam. Kalau menurut Pak Tenas Effendi, nilai-nilai dari tunduk ajar Melayu itu tradisi dan Islam. Jadi memang perbancuan antara tradisi dan Islam. Pertama, tradisi ini bisa dipakai. Dia harus diuji dulu oleh Islam. Apakah dia bertentangan dengan Islam atau tidak? Kalau dia bertentangan dengan Islam, misalnya tradisi dia bertentangan dengan Islam, diluruskan dulu tradisi ini. Ini contoh begini. Dulu orang tradisi membakar kemenyan ketika orang membaca berdoa. Sebelumnya itu dengan kemenyan itu orang Melayu percaya doanya disampaikan kepada Yang Maha Tinggi. Tetapi oleh Islam ini diluruskan, bukan sampai kepada Yang Maha Tinggi, bukan, tetapi untuk mewangikan ruangan, dan sehingga dia benarkan. Nah, itu diluruskan berarti. Kalau dia tak bisa diluruskan, tinggalkan. Artinya kalau tradisi tidak bisa diluruskan menurut ajaran Islam, itu dia ditinggalkan. Jadi sampai begitu sehingga dia bersifat universal. Menarik sekali sebetulnya. Saya menambahkan juga bagian terakhir ini. Waktu kita sudah makin pendek, makin mepet. Di Masjid Nurul Yakin Jalan Hang Tuah, itu setiap hari Ahad, setiap hari Minggu, ada pengkajian tunduk ajar Melayu, dipandang dari segi Al-Quran dan Hadis. Nah, dipandang dari segi Al-Quran dan Hadis, itu memang karena orang Melayu membuat dasar nilai itu adalah berlandaskan Islam tadi saya bilang tadi, maka tentu dia dapat diteroka melalui kajian Al-Quran dan Hadis. Dan alhamdulillah itu sudah 4 minggu berjalan, peminatnya banyak sekali yang ikut, dan penceramahnya adalah Dr. Mustafa Umar. Setiap habis subuh Ahad itu sekira 1 jam dia memberi ceramah bagaimana tunduk ajar Melayu. Sekarang sudah masuk pada bagian-bagian yang
Misalnya kemarin itu taat kepada pemimpin, bagaimana menurut Islam pemimpin, bagaimana menurut dia itu dan bersesuaian. Sehingga dengan demikian bahwa tunduk ajaran Melayu bukan saja milik orang yang mengaku Melayu, tetapi juga dimiliki sebuah orang yang secara administrasi negara sudah diakui sebagai budaya tak benda dunia. Mungkin Pak Fikri itu yang dapat saya sampaikan dulu, masih banyak bahan sebetulnya, tapi hanya waktu saja yang dapat membatasi kita. Mudah-mudahan ini dapat membuka diri kita untuk berbicara lebih lanjut, bisa bertemuan di dalam, seperti dikatakan oleh Pak Fikri tadi, bahwa saya juga terlibat di dalam pembuatan. Saya juga menulis buku budaya Melayu untuk anak-anak, untuk sekolah, mulai dari SD sampai SMA, dengan maksud agar ini jangan sampai hilang, sebab kadang-kadang banyak orang ingin mengetahui Melayu ini, Pak Fikri. Alhamdulillah, ya, para remaja-remaja kita sebenarnya berminat, tetapi mereka tidak tahu bahannya mana gitu. Jadi kita coba untuk memberi bahannya, dan mudah-mudahan dengan demikian kita dapat tegap jalan ke depan tanpa melupakan masa lalu, kita dapat menjulang tinggi tanpa melupakan bumi yang kita pijak. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya tutupi dengan mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, dan kemudian Bapak Ibu guru, silakan kita berikan reaction, tepukan yang gemuruh untuk Bapak Taufik Ikram Jamil. Oke, baik Bapak. Nanti kita akan lanjut ke forum tanya jawab, diskusi ya kepada Bapak Taufik Ikram Jamil. Itu luar biasa. Tapi boleh Bapak close dulu Pak ininya, PowerPoint-nya. Oke. Udah nampak wajah ini Bapak kita. Luar biasa. Saya betul-betul mendapatkan informasi yang banyak dan luar biasa dari Bapak ya, menjelaskan bagaimana tunjuk ajar Melayu, mulai dari bahasanya tunjuk, kemudian ajar, dan Melayu. Tadi kita udah jelaskan arti secara morfologinya ya, kata bahasanya apa itu tunjuk ajar Melayu. Nah, kemudian dimuat dalam buku yang diambil oleh Bapak Tenas Effendi, ya, Tengku ya, Bapak Tengku tadi udah dijelaskan bagaimana namanya itu disamarkan, gitu, dengan kondisi sejarah tadi gitu. Nah, kemudian menarik sekali ya, Bapak Tenas Effendi itu belajar dari proses dia belajar dari kampung ke kampung gitu ya, dia kumpulkan, dia kemudian juga manuskrip itu dibuat dalam sebuah buku gitu ya. Nah, sehingga muncullah buku Tunjuk Ajar Melayu. Nah, oke. Baik. Nah, terima kasih Bapak, paparannya luar biasa. Dari buku Tunjuk Ajar Melayu itu memuat elemen-elemen yang betul bermanfaat dalam pengembangan keilmuan atau pemahaman kita tentang bagaimana budaya Melayu itu sendiri yang universal, bukan hanya cakupannya yang kecil gitu ya. Nah, oke, baik, silakan langsung kita buka untuk forum tanya jawab bagi mahasiswa-mahasiswa. Silakan langsung buat di dalam chat bisa, atau langsung bertanya dengan Bapak Taufik Ikram Jamil. Silakan Mbak Adelia, Mbak Abni, Mas Andika, Dwi, Diorotun, Fadlan, Mas Padia, Mbak Padia, Parel, gimana? Reval, Ibu Masyarah, Rahmat, Sylvia, Nabila, silakan. Siapa yang dulu nih? Silakan bertanya. Ya, silakan. Nah, mungkin sebelum mahasiswa-mahasiswa kita, Bapak Ibu guru atau dosen yang ikut program ini, mungkin perlu mungkin Pak, apa upaya kita nih Pak untuk melestarikan nilai-nilai Melayu itu dalam pada generasi muda. Nah, mungkin itu Bapak apa nih upaya kita, kan almarhum sudah mengumpulkan buku-buku nih gitu ya, sampai 120 buku tadi. Nah, salah satu bukunya itu adalah Tunjuk Ajar Melayu yang serat dengan nilai-nilai universal gitu ya yang dikumpulkan. Nah, bagaimana upaya kita menerapkan Tunjuk Ajar Melayu itu dalam generasi muda sekarang ini, Pak? Mungkin